Dan bagaimana perkembangan penyelidikan terhadap kasus kejahatan cyber fraud yang dilakukan oleh gerombolan warga negara asing asal Cina dan Vietnam dan bahkan ini diduga diotaki oleh warga negara Indonesia sendiri. Kita coba konfirmasi lewat sambungan Zoom dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Syah Lubis. Selamat sore Pak Aul. Selamat sore Mas Fedi. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak, kita ingin konfirmasi lagi, ini kejahatan yang terus berulang, pendalaman penyelidikan sedang dilakukan sampai di mana Pak ditemukan ada keterlibatan pihak-pihak dari 48 orang warga negara asing ini Pak? Ya, selamat sore Mas. Jadi setelah kita melakukan penindakan kemarin, kemudian kita melakukan integrasi awal dari para pelaku yang ada 48 orang. Kemudian kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kemudian kemarin karena sudah untuk tidak sampai melalui dengan waktu yang terbatas kami 24 jam, maka para tersangka-tersangka tersebut sudah kita serahkan ke imigrasi, yang nantinya mungkin imigrasi akan melakukan deportasi ke negara asal mereka. Oke, sebenarnya modusnya apa sih Pak Aulia? Karena di informasi sebelumnya disebut bahwa sasarannya juga warga negara asing yang ada di Indonesia. Iya, mungkin perlu saya luruskan Mas. Jadi modus operandinya adalah mereka melakukan penipuan dan pemerasan melalui telepon, dan korban-korbannya itu warga negara asing, tapi bukan berada di Indonesia. Oke. Jadi dari hasil interogasi kami awal yang kami lakukan kemarin, adapun korban-korbannya itu berada di Cina dan di Taiwan, Mas. Seperti itu. Oke, Pak Aul, bagaimana kita ingin mendapatkan konfirmasi? Ada dugaan otak dari aksi kejahatan seperti ini juga disupport oleh warga negara Indonesia sendiri. Apakah kemudian ada temuan-temuan ini di lapangan Pak yang sedang didalami oleh polisi? Coba. Sampai dengan saat ini kami belum menemukan adanya warga negara Indonesia yang menjadi atau berkolaborasi sama mereka. Jadi mereka murni, mereka melakukan adalah orang-orang dari Cina, kemudian dari 48 orang itu juga ada orang yang dari Vietnam. Jadi mereka murni, mereka melakukan kegiatan itu adalah mereka yang dari sana, dan kami belum bisa menemukan dan belum bisa kami memberi informasi terkait dengan adanya keterlibatan orang Indonesia. Oke, operasional mereka untuk melakukan aksi ini di mana Pak? Mereka menyewa sebuah tempat, sebuah rumah atau ruko atau bagaimana situasi saat penangkapan? Ya, sedikit saya sampaikan berawal dari koordinasi kami dengan kepolisian Taiwan yang ada perwakilannya di Indonesia. Jadi dari kepolisian Taiwan itu sendiri, mereka adanya laporan warga negara Taiwan di Taiwan terkait dengan telepon fraud ini. Kemudian karena kami ada koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian Taiwan yang ada di Indonesia, mereka memberikan informasi kepada kita bahwa di Cina itu terjadi kejahatan terkait dengan telepon fraud. Kemudian kami dengan menggunakan segala daya upaya kami, kemudian kami dapat memantau kegiatan mereka ada di Jakarta, dan di sana ada 3 tempat. Ada 3 tempat, yaitu yang pertama di ruko yang berada di Jakarta Barat, itu di Jalan Cengkeh, kemudian ruko Sentosa juga yang beralamat di Jalan Mangga Besar, kemudian juga ada ruko Koko Malatang yang beralamat di Jalan Mangga Besar juga. Jadi ada 3 tempat yang mereka melakukan kegiatan ini di daerah Jakarta Barat. Seperti itu, Mas. Oke, artinya kemudian ini terungkapnya atau terbongkarnya kasus kejahatan ini hasil koordinasi antara kepolisian di Indonesia dengan Taiwan. Belum ada korban begitu ya Pak ya, yang yang menyasar atau yang menjadi korban warga Indonesia sendiri ya? Ya, untuk sampai saat ini belum ada kita temukan atau kita dapati dari hasil interogasi kita untuk warga negara Indonesia yang menjadi korban.
Oke, kerugian yang dialami atau laporan yang diterima ini berapa banyak sih Pak sebenarnya dari pemerasan pemerasan yang dilakukan dari aksi ini? Kami belum bisa memperhitungkan karena memang keterbatasan waktu kami untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan kepada mereka karena jumlah mereka cukup banyak. Jadi mungkin akan diserahkan kepada kepolisian negara masing-masing terkait dengan tempat korban yang berada. Oke. Jadi selain di Taiwan, juga ada di Cina korban-korbannya dan cukup banyak. Kalau kami hasil koordinasi dengan kepolisian Taiwan, di Taiwan sendiri itu sudah ratusan orang yang menjadi korban di sana. Oke, kabarnya ada kesulitan tertentu begitu Pak Aul, karena dari 48 pelaku ini juga saling tuding gitu Pak. Itu benar begitu atau bagaimana? Kesulitan yang pertama adalah terkait dengan bahasa, Mas. Hmm, Jadi memang mereka hanya bisa dengan menggunakan bahasa China, hmm, dan kita juga keterbatasan untuk interpreter atau penerjemah dari Cina dengan banyaknya orang, 48 orang tersebut. Dengan keterbatasan waktu kami hanya ada 1 ke 24 jam yang bisa berada di tempat kami dari penangkapan kami. hmm, Yang kedua, kesulitan lain adalah memang mereka saling menunjuk bahwa yang menyuruh ini, yang sebagai otaknya ini. Nah, itu yang memang kami belum bisa mendalami sekali karena keterbatasan waktu dan banyaknya tersangka yang kita melakukan tindakan kemarin. Oke, Pak Aul terakhir apa himbauan khusus Pak dari kepolisian begitu untuk masyarakat agar terhindar dari kasus cyber fraud seperti ini Pak? Ya, mungkin himbauan kepada masyarakat Indonesia, mereka ini melakukan kegiatannya berawal dari aplikasi pencari jodoh. Hmm, Jadi bisa saja di Indonesia juga mungkin ada beberapa aplikasi untuk mencari jodoh. Di sana modus operandinya adalah setelah mereka berkenalan, para tersangka ini dengan menggunakan data palsu, kemudian setelah berkenalan mereka mengajak chatting dengan antar mereka pribadi. hmm, Kemudian pada saat chatting itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya coba lihat wajah kamu, kita video call, oke. kemudian coba perlihatkan tubuh kamu dan sebagainya. Nah, itu direkam oleh mereka. Setelah mereka mendapat rekaman, mereka mulai melakukan pengancaman kepada korban-korbannya. Kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan menyebarkan foto, misalnya foto bugil para korban ini, seperti itu. Nah, ini kami himbau kepada warga Indonesia, masyarakat Indonesia, agar benar-benar pintar dalam bermedia sosial, sangat hati-hati, jangan sampai terjerumus seperti hal demikian. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Kita tunggu bagaimana hasil pendalaman untuk kasus ini. Cukup perlu kita cermati begitu karena memang modusnya adalah modus-modus umum begitu ya, menggunakan aplikasi kencan online ya Pak Aul ya. Kita akan menunggu siapa kemudian yang berada di balik kasus cyber fraud ini yang sedang ditangani terhadap 48 pelaku warga negara asing. Terima kasih Pak Aulia sudah bergabung dengan kita sore ini.